Firman-Nya juga dalam surah Al-Imran ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa, qala ya Maryamu anna laki hadha, qalat huwa min 'indillah. Ini kisah tentang Maryam alaihissalam, dia adalah wali-wali Allah, wanita. Jadi bukan cuma laki-laki, perempuan juga bisa. Maryam manusia biasa. Dia cuma anaknya jadi nabi. Sebagian ulama mengatakan Allah memilih Isa dari rahimnya Maryam karena Maryamnya alaihissalam salihah. Setiap kali Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, jadi Maryam alaihissalam punya sebuah tempat di rumahnya, selalu ibadah di situ. Kesehariannya cuma kamar mandi, makan, selesaikan hajatnya, kemudian kembali lagi ibadah kepada Allah. Selalu terus sibuk membaca Taurat. Maka Zakaria menemukan di sisinya, di mihrabnya ada makanan, dan di sini ulama tafsir mengatakan makanan di mihrabnya Maryam adalah buah-buahan, makanan yang tidak ada di wilayah itu pada saat itu. Makanya Zakaria heran. Zakaria mengatakan, hai Maryam, dari mana kau memperoleh makanan ini? Karena bukan makanan umum yang ada, buah-buahan yang tidak ada di wilayah itu. Maka Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Kata sebagian ulama, kenapa di sini Maryam dijadikan sebagai wali Allah? Karena Maryam tidak pernah bertemu dengan yang bukan mahramnya. Tidak pernah, di rumah. Tidak pernah keluar, kelayapan sana sini, tidak pernah. Dia keluar itu, Maryam keluar hanya pada saat dia hamil, kemudian Allah menyuruh dia mencari tempat supaya bisa melahirkan. Baru orang lihat, oh itu Maryam, ditahu. Orang selama ini cuma dengar namanya. Jadi suci sekali, luar biasa manusia ini. Juga firman-Nya tentang Yunus As-Saffat ayat 139 sampai 144. Karena tentu wali-wali Allah yang paling mulia adalah para nabi-nabi, tentu tidak akan terlepaskan dari kisah mereka. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna Yunus laminal mursalin id abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadhin faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh dengan muatan, karena meninggalkan kaumnya, dianggap kaumnya ini tidak mau beriman sebelum datang perintah Allah, dia sudah tinggalkan. Ini kesalahan di alam nabi-nabi. Kemudian ia ikut berundi, siapakah yang akan dilempar dari kapal, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian, maka ia ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap di dalam, tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Jadi di sini dimaksud adalah kalau orang waliullah, kalau sampai pun dia berbuat dosa, maka dia segera memohon ampun. Ingat, orang berbuat zina sekali beda dengan orang buat zina 10 kali. Penting digarisbawahi. Orang berbuat dosa satu dengan orang berbuat 10 kali beda. Orang sekali gosip, kemudian dia taubat kepada Allah, minta maaf, beda dengan orang yang 10 kali gosip atau tiap hari kerjanya. Makin banyak dikerjakan, maka makin kotor badannya, makin melekat dosa itu, makin berat untuk dibersihkan. Makanya dalam ayat Al-Quran yang lain Allah SWT menyebutkan sifat hamba-hamba Allah itu, kalau mereka berbuat dosa, tadzakkaru faidahum mubsirun, mereka langsung mengingat, taubat kepada Allah, karena mereka dapat petunjuk. Langsung hatinya gelisah, bertobat kepada Allah SWT. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, siapapun yang berbuat dosa, Allah akan kirim 2 pasukannya, sumpek dan sedih, terus mengganggunya sampai dia taubat. Jadi memang itu isyarat dari Allah supaya dia berhenti, jangan ulangi, jangan ulang-ulangi. Tidak usah terpengaruh teman-teman, sudah habis saatnya itu. Teman kita mengatakan apa, kamu alim lah, kamu, sudahlah, gua ngomong apa terserah. Saya lebih tahu diri saya gitu. Tidak usah peduli dengan itu. Istiqamah teman-teman sekalian. Tidak usah peduli dengan orang, yang penting hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Qudsi, Allah berfirman, kalau seandainya Allah mencintai seorang hamba, Allah akan suruh Jibril mencintainya dan kemudian menyuruh seluruh penghuni langit mencintainya dari para malaikat. Kemudian juga Allah menanamkan cinta di muka bumi. Dan kalau Allah benci seorang hamba, Allah suruh Jibril membenci dan menyuruh penghuni langit membencinya, kemudian ditanamkan kebencian di muka bumi. Berarti kuncinya cari cintanya Allah, semua ini akan aman. Selesai urusannya. Juga di dalam ayat Al-Quran surah Maryam ayat 24 sampai 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini masih berhubungan dengan Maryam karena Syekh Abu Bakar rahimahullah menyusunnya dengan seperti ini, maka kita mengikuti susunannya. Padahal sebenarnya ayat ini mestinya dihubungkan dengan ayat yang tadi ya, tentang kisah Maryam.
Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya faquli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shawman falan ukallima al-yawma insiya. Kisah Maryam pernah saya sampaikan. Maka Jibril menyuruh Maryam alaihissalam keluar dari rumahnya, kemudian lagi hamil besar mau melahirkan, lalu dia datang ke tempat sebuah gubuk kecil di pinggir Palestina, kemudian dia di dekat gubuk itu ada sebuah pohon kurma. Allah pun mengatakan melalui Jibril alaihissalam, Jibril menyuruh dari tempat yang rendah, janganlah kau bersedih hati, hai Maryam, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, maksudnya mata air, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah-buah kurma yang masak kepadamu, makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia kaget melihat kau kenapa tiba-tiba Maryam hamil, tidak ada suaminya, katakan sesungguhnya aku sedang bernazar berpuasa kepada zat yang maha pemurah, maka aku tidak akan bicara dengan siapapun pada hari ini sampai selesai melahirkan, baru beliau jelaskan. Tentu ini pernah saya jelaskan kalau teman-teman masih ingat. Maryam seorang wanita, dan wanita itu lemah, apalagi kalau lagi hamil. Di sini antum aja yang paling besar ototnya, mana yang paling besar badannya, masya Allah. Bisa nggak goncangin pohon kurma? Ada yang bisa goncangin pohon kurma? Goyangin? Tidak bisa. Bagaimana dengan Maryam lagi hamil? Tapi Allah suruh goncang. Kasusnya adalah Maryam kena salihah dan patuh, digoncang. Kata sebagian ulama tafsir, begitu Maryam sentuh, bukan digoncang, disentuh, goyang pohon kurmanya, tumpahin buahnya. Kuasa Allah. Bukan mustahil terjadi pada seseorang dan